Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswaku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yang Maha Esa? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Kita akan melanjutkan kembali tatap muka kita yang kedua pada perkuliahan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Pada hari ini mungkin topik yang saya berikan lebih banyak kepada kita melihat wawasan secara luas. Saya menyiapkan beberapa video klip yang bisa memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa dunia ini sekarang itu banyak sekali perubahan yang sangat cepat sekali. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi perkuliahan kita pada hari ini, saya menyampaikan bahwa mata kuliah ini dibuat untuk kelas pagi dan kelas sore. Jadi sekali lagi, mata kuliah ini saya sampaikan untuk kelas pagi dan kelas sore. Nanti untuk absen baru nanti kita pisahkan mana kelas pagi dan mana kelas sore. Tapi untuk materi saya sampaikan untuk kita semua, baik kelas pagi dan kelas sore. Nanti saya akan sampaikan link YouTube ini di kelas pagi sendiri dan di kelas sore itu sendiri. Saudara-saudara semuanya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada tatap muka yang pertama melalui media YouTube ini. Sudah beberapa mahasiswa yang menonton dan menyaksikan perkuliahan kita. Tetapi yang menyampaikan absen lewat chat di YouTube itu belum semuanya. Oke, coba saya akan share screen kepada kita semua jumlah mahasiswa yang ada baik kelas pagi dan kelas sore. Saya akan mulai terlebih dahulu itu dengan yang kelas pagi. Yang kelas sore bisa melihat, sabar dulu ya. Oke, saya akan sampaikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah mata kuliah kita. Mata kuliah kita teori pengambilan keputusan untuk mahasiswa yang kelas pagi yang dijadwalkan itu di hari Rabu jam 8 sampai dengan jam 10. Oke, jadwalnya tetap seperti yang ini saja, walaupun tetap muka kita lewat virtual. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah registrasi dan terdaftar di Simakat. Ada Lazarus, Otopianus, Femison, Dahlan, Bransina, Nikama, Yosafat, Yolison, Kobai, Sabastina, Wendiron, Yance, Pinus, Abdul Razak, Bagita, Plot, Ditendus, Elizabeth, Kemiron, Hagai, Hasan, Herlina, Herman, Kodimin, Nutina, Paulus, Pendinus, Pendina, Sael, Santi, Werince, Yeti, Yosinta, Maximus, Pailes, Narek, Sutina, dan admin Halitopo. Ada kurang lebih di sini 35. Tapi kemarin yang menyaksikan YouTube itu tidak sampai 35. Kurang lebih hanya 13 sampai 14 orang saja. Yang kelas pagi ya, yang kelas pagi itu yang saya masukkan ke dalam absen. Nah, tolong mahasiswa saling membantu ya, seperti di pertemuan atau tatap muka kita yang pertama. Saya menyampaikan memang tidak semua mahasiswa memiliki gadget atau memiliki teknologi. Mari di saat inilah kita diuji kebersamaan kita untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Mari kita membantu teman yang belum mampu agar mereka juga bisa menyaksikan YouTube ini, kemudian mereka juga bisa mengisi absen lewat kolom chat di YouTube ya. Kalau nggak salah belum ada sampai 35, karena jumlah mahasiswa yang kelas pagi itu ada 35. Memang kalau lihat di kolom chat di YouTube itu ada banyak sekali, kalau kalian bisa lihat toh. Tapi waktu saya pisahkan
ternyata itu ada kelas pagi dan kelas sore. Jadi cukup banyak kok tampak di kolom chat. Tapi waktu saya masukkan ke dalam absen itu masing-masing sedikit. Nah, ini untuk kelas pagi yang dari Rabu. Sekarang kita coba lihat yang kelas sore yang ada di hari Kamis. Di hari Kamis. Nah, kita lihat di sini. Untuk hari Kamis, apa semuanya. Oke, sebentar. Oh, nggak mau deh. Nah, dia. Hari Kamis, itu saya refresh dulu. Oke, ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknik pengambilan keputusan hari Kamis, kalau dijadwal jam 5 sampai dengan jam 7. Oleh karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita masih virtual, maka kita lihat di sini, nama-nama untuk kelas sore, itu ada Andi, Angela, Baik, Mega, Dwiki, Gerits, Endrawati, Indriani, Marta Dudung, Marulam, Rizky, Irfan, Ruth Sandy Mauri, Sani Immanuel, Sisilia, Rido, Febriani, Delila, Pipit, dan Novristianiati. Ada 19. Nah, kalau nggak salah yang saya masukkan di absen itu tidak lebih dari 10 orang. Saya dari 19, maaf. 19 yang kelas sore. Nah, mohon nanti teman-teman saling mengingatkan baik di grup WA untuk teman-teman mengisi absen di grup YouTube ya, sehingga nanti saya bisa masukkan ke absen. Ini yang absen saya kasih centang-centang seperti ini. Yang tidak absen di chat saya kasih kosong-kosong seperti ini. Ini pertemuan pertama dan ini pertemuan yang kedua. Jadi mohon saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa saling membantu dan mengingatkan kepada teman-teman yang lain untuk mengisi absen di kolom chat di YouTube. Karena materi kita ini saya upload di YouTube, kemudian linknya nanti saya akan bagikan kepada mahasiswa. Tinggal mahasiswa nanti mengisi absen di kolom chat. Jangan lupa tekan like ya dan subscribe, dan juga ada tombol lonceng di bagian kanan atas. Tolong Anda tekan semuanya itu dan mengisi di kolom chat itu nama Anda, NPM Anda. Kalau bisa juga tolong tambahkan satu kelas pagi atau kelas sore. Kelas sore. Seperti itu ya di kolom chat di YouTube. Oke, saudara-saudara semuanya, itu yang bisa saya ingatkan kepada kita semuanya. Minggu yang lalu materi kita ada satu definisi daripada teori pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari. Saya akan coba tampilkan slide kita lagi. Nah, kalau minggu lalu kita belajar dari Ralph Davis. Nah, sekarang ini kita akan belajar dari Mary Follett. Mary Follett ini mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu adalah penting sekali karena di dalamnya itu ada produk hukum. Apa itu produk hukum? Produk hukum itu adalah segala sesuatu itu memberikan dampak atau konsekuensi dari apa yang kita putuskan. Apa yang diputuskan oleh manajemen atau oleh manajer atau oleh pemimpin itu berdampak secara hukum yang bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan karyawan dan juga di depan hukum jika itu masuk ke ranah pengadilan. Makanya di dalam pengambilan keputusan itu segala sesuatu yang dihasilkan melalui pertemuan, melalui rapat, itu harus dicatat dalam sebuah notulensi. Dan notulensi itu harus disahkan oleh pemimpin organisasi. Makanya Mary Follett mengatakan, apabila fakta dan situasi dapat diperoleh dan semua yang terlibat, semua orang dalam organisasi dalam pengambilan keputusan itu harus dilibatkan. Baik pengawas, pelaksana,
itu harus mentaati hukum atau ketentuan yang berlaku pada organisasi tersebut. Jadi, Mary Follett mengatakan pengambilan keputusan itu ada dampak hukumnya. Seperti itu, saudara-saudara semuanya. Makanya kalau kita nanti menjadi seorang pemimpin, kemudian Anda dipercaya menjadi seorang manajer, direktur, apa saja, sampai mungkin Anda menjadi seorang presiden, kita tidak bisa mencibir bahwa siapa yang punya masa depan. Kalau kita sendiri, bisa saja Anda menjadi seorang yang sangat super top leader atau menjadi pemimpin tingkat tinggi. Tidak ada yang mustahil di hadapan kita. Semua orang punya kesempatan. Yang artinya bahwa kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus mengambil keputusan di dalam organisasi Anda, dan keputusan itu berdampak secara hukum. Oke, itu dikatakan oleh Mary Follett, saudara semuanya. Kemudian ada juga menurut James Stoner. Stoner mengatakan ada beberapa alternatif atau pilihan-pilihan di dalam mengambil keputusan. Nah, James Stoner memberikan 3 alternatif. Yang pertama adalah keputusan itu dibuat atas pilihan, atas dasar logika atau pertimbangan. Kemudian pengambilan keputusan itu juga memiliki alternatif yang terbaik. Jika ada yang terbaik lebih dari 2 keputusan, maka Anda harus mempertimbangkan mana yang terbaik. Ingat, yang terbaik itu bukan terbaik bagi pemimpinnya, bagi pribadi pemimpinnya. Karena kita memimpin sebuah organisasi, ada 2-3 orang lebih, ingat ya, manajemen. Definisi dari manajemen itu apa? Bekerja bersama-sama 2-3 orang lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dalam sebuah organisasi itu ada lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada keputusan, dan ada keputusan itu ada 3-4 lebih yang terbaik, maka Anda harus mencari yang terbaik dari yang baik itu. Kemudian saya ingatkan kembali, seperti saya katakan tadi, jangan yang terbaik itu hanya terbaik untuk pemimpinnya, pribadi pemimpinnya. Kata kuncinya adalah terbaik bagi semua orang yang dipimpin di dalam organisasi tersebut. Tujuannya ingin dicapai atau keputusan harus mendekatkan kepada fungsi perencanaan. Oke, ini saya masih ingat kepada kita. Saya sekalian mengingatkan, ada tugas-tugas yang saya berikan minggu lalu pada tatap muka. Yang pertama, itu Anda semua, kelas pagi dan kelas sore, diminta untuk mencari definisi dari fungsi-fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, saya mengingatkan karena tugas itu dikirim lewat email, jangan lewat WA ya, karena nanti bisa dicontek oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau tidak salah itu tidak lebih dari 10% dari kelas pagi dan kelas sore itu yang mengumpulkan tugas. Jadi kalau nggak salah di saya itu baru terkumpul kurang lebih ada 13 lembar jawaban dari mahasiswa kelas pagi dan kelas sore. Jadi masih banyak. Oke, tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Tolong tugas yang pertama Anda tolong kerjakan, kemudian kirim ke WA saya. Oke, seperti itu saya ingatkan karena masih cukup sedikit. Ya mungkin karena terkendala karena jaringan, terkendala oleh komputer. Saya berikan kesempatan. Ada apa-apa? Tolong Anda mencari tugas yang pertama ya, mencari definisi daripada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kembali kepada materi kita pada sore hari ini, kita lihat pengambilan keputusan berdasarkan teorinya James Stoner. Nah, kita lihat di sini yang A itu berdasarkan pertimbangan. Nah, saya mengajak kepada kita saat ini, maksudnya pertimbangan yang saya ingin
memberikan pencerahan kepada mahasiswa. Saat ini kita hidup di era 4.0. Nah, apa itu era 4.0? Yaitu era di zaman milenial atau di zaman digital. Kita melewati beberapa fase-fase supaya dalam perkembangan organisasi. Ada milenial, sebelum milenial itu ada zaman baby boomers, kemudian ada zaman kolonial, itu zaman dulu sekali, di mana komputer itu belum ada, kemudian komputer ada, dengan komputer yang masih yang sederhana. Nah, sekarang ini komputer sudah sangat canggih. Nah, saya akan menampilkan sebuah video klip yang bisa memberikan pencerahan kita makna daripada apa itu era 4.0. Nah, saya akan coba lihatkan di sini. Saya coba jadikan video sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan era 4.0? Tapi itu sudah saya siapkan. Kok tidak ada? Sabar ya, sebentar ya, saya cari dulu akan semuanya. Saya cari dulu.